Bismillahirrahmanirrahim. Falamma jahazahum bijahazihim ja'alat siqayata fi rahli akhihi thumma azzana mu'adzinun ayyatuhal 'ayru innakum lasarikun. Qalu wa aqbalu 'alaihim madza tafqidun. Qalu nafqidu su'al maliki wa liman ja'a bihi himlu ba'ir wa ala bihi da'im. Falamma jahazahu mongko sumangsane nyediakno sapa Yusuf hum ing ikhwata Yusuf nyediakno bijahihim kelawan perbekalane ikhwah. Artinya ketika memenuhi takaran sing wingi niku napa cara mriki nempur. Ja'ala mongko gawe sapa Yusuf as-sikoyata ing sikoya. Ing alat taker. Ya di sikoya usaun niku alat takeran ukuran sak sok mindah bin saking emas murah sok ingkang den hiasi bil jawahiri lan pira-pira mutiara. Oleh gawe Yusuf fi rahli akhihi didakok ning kantonge dulure Yusuf. Binyamin tegese Binyamin. Tuma azana mongko ngekeki pengumuman sapa muadzinun sapa wong sing ngekeki pengumuman. Nada tegese ngumumno sapa muadzin wong sing ngumumno badan fisolihim sause pisai ikhwah. Pisaan majlisi Yusuf saking majlisi Nabi Yusuf. Ayyatuhal ayru innakum lasarikun. Ayyatuhal iru he kafilah atau rombongan kafilah. Ayil kafilah itu tegese rombongan kafilah. Innakum sak temne sira kabeh ulah sarikuna yektene wong sing nyolong kabeh. Kalu padha ngucap sapa al-iru nggih utawi ikhwati Yusuf. Waqat akbaru hale padha teman-teman madhep sapa ikilah ikhwatu Yusuf. Alaihi mengatasi Yusuf lan malaihi to alaihi mengatasi Yusuf lan tak bala-balane. Mada tak gitu. Mada ing apa emal lagi tegese ing perkara apa tak kiduna kelangan sira kabeh ing mak. Kalu padha jawab sapa napa niku kaum Yusuf utawi malak Yusuf niku pengawal-pengawal Yusuf jabe nak kidu suwa al-maliki. Nak itu kelangan kita suwa al-maliki ing wagahe raja, soal maliki tegese takerane raja. Waliman ja'a di himlu bairin. Waliman lan iku berhak kedue wong. Ja'a kang iso nekakno sapa man bihi kelawan soal maliki. Wong sing iso nemokno soal maliki himlu bairin utawi entuk opah pakanan sak abote unta. Himlu bairin utawi entuk opah pakanan sak abote tumpakane unta minato ami sanging panganan. Wa ana te ingsun bihi edil hamdi kelawan ngebeki unta lan pakanan iku jaimun iku wong sing nanggung kapilun tegese wong sing nanggung. Kalau padha ngucap sapa ikhwatu Yusuf tawahi demi Allah. Tawahi demi Allah. Utawi dawuh tawahi iku kosamun iku kosam. Fi kang ketemu dalam kosam makna ta'ajub te makna ta'ajub. Laqad alimtum. Teman-teman ngerti sira kabeh. Kowe ngerti maji ora teko sapa kita winuf sida supaya merusak kita fil ardi ing dalam bumi. Wa matunalan ora kita rusariki nek nyolong kabeh. Masarok lan tegese ora nyolong kita kudu babar pisan. Kalau padha ngucap sapa al muadzin wa ashabu wong sing ngekeki pengumuman. Pama mongko te apa iku jajaru piwalese sarek aisar iku tekse piwalese sarek. Ing kuntum lamun ana sira kabeh kali dina iku pendusta kabeh. Fi kaulikum ing dalam pengucap sira kabeh makun nasarikin. Wa wujida lan ketemu apa sok fikum ing dalam sira kabeh wa sowa al malikin napa wadai raja fikum ing dalam sira kabeh. Kalau padha ngucap sapa ikhwatu Yusuf jajahu utawi piwalese ikilah sarik mubtada khobaru depo bar mubtada ngene. Jajahu iku maniku wong wujida kang den petuki apa sowa al malik sirahli ing dalam kantong iman. Piwales yustaraku den perbudak sapa man summa ukida mongko nulis den tau kite apa iklan dawuh dikauli lan dawuh wa ta'ala kalau wa mongko disare kaisari iku jaza iku piwales al-masruf al-masruf dikse barang sing dicolong lalu ora kok liyane iku wa kana lan ana apa ikilah sunnah iku sunnati ali Yaqub iku sunnahe ali Yaqub tor kaya kok kadali kaya mongkon jaza kadali
dadak nasi males ingsun azolimin ing grogrong sing zalim. Bisarikoti kelawan nyolong. Bisarikoti kelawan nyolong. Fasor robul Yusuf litas tisi au iyatihim. Mongko padha ngenggokno, mongko padha mempersilahkan sapa ngakeli Yusuf maring Yusuf litas tisi au iyatihim krana ngecek pira-pira wadah-wadah ikhwan. Bapak mongko ngawini sapa Yusuf di awiyatihim kelawan kantong-kantong ikhwah. Fakat tasara mongko neliti sapa Yusuf ha ing awiyah. Qabla wi'a'ihi sedurunge neliti kantonge dulur kandunge Yusuf. Li alla yuntahama supaya ora den curigai sapa Yusuf. Tumas sakroja mongko nuli ngetokno sapa Yusuf ha ing suwa al-malik utawa ha ing sikoyang min bi'a'ihi saking kantonge dulur Yusuf. Kala dawuh sapa wa ta'ala kadang kalke juga mengkon rekaya sakit dina. Ngrekaya to ingsun Yusuf kedue Yusuf. Alam lalu tegese mulang ingsun ku Yusuf al-istiala ing gawe kelang gawe rekayasa. Fi ahdi akhihi ing dalam jupuk dulure Yusuf. Maka ana sapa Yusuf Yusuf liakuda supaya jupuk sapa Yusuf aku ing dulure Yusuf kokikon kali dadi budak di sarikoti sayang nyolong. Fi dinil maliki ing dalam ketentuane sistem Mesir, dinil maliki ing dalam ketentuane kerajaan Mesir. Ayat hukmi maliki misro tegese ketentuan kerajaan Mesir. Li ana jazaa'u krana sak temne piwalete tarik wong sing nyolong. Indahu ana ing ketentuan dinil malik iku adur iku mukul. Wa tadrimu mislail masruki lan nempoi 100-200% masruf. Ini nak nyolong 1 sampai 200. Lalu istirqa ora kok diperbudak. Illa ya sawak kecuali yang terkena sapa Allah akdaru ing ngalami akhihi dihukmi abi lan hukume bapak Yusuf. Elangnya tamakan nek ora kang sapa Yusuf ing asli sang ngalam ing akhilah di mati asilah kecuali kelan kersane Allah bilahi kelawan ilham noling Yusuf. Soal ikhwati ing jaluk ing dulur-dulure Yusuf. Wa jawab lan jawab ikhwah bisunnatihim kelawan tradisine ikhwah. Napa ngangkat sapa ingsun daroja ing pira-pira derajat men wong nasa kang ngertano ingsun. Bido pati lan itu pas daroja iman ing pira-pira derajat wong nasa kang ngertano ingsun. Nak diwaca itu apa? Nak watani yang diwaca kelantan min daroja ing pira-pira derajat man nasa. Ini ing dalam ilmu kayu supa ini Yusuf. Wa qala kulli di ilmu nan tak dure tak pencapet wong sing di ilmu minal makhlukin sing pira-pira makhluk alimun tawhid dan sing luwih alim. Manane alam sing luwih alim min timbang di ilmu. Hatta yang tak iya sehingga tutup apa ilmu ilahi ta'ala maring Allah ta'ala. Kalau mau jawab sopo ikhwah, iya trik lamun nyolong sopo Bunyamin. Gampang ada Bunyamin, judul kandungnya Yusuf. Pakot saroko, mongkol ya teman-teman tahu nyolong sopo akun sopo dulur lalu kecil Bunyamin mengkobul sami dulungi iki. Manane Yusufu tegesi. Wakana lan ana sopo Yusuf saroko nyolong sopo Yusuf li abi umihi maring bapake tunggal ibu Yusuf sonaman ibu bolo mindapin sanging mas. Pakas cara mongko mecah sapa Yusuf ku ing sonaman min zahatin. Li ala ya budahu supaya ora nyembah sapa abu ummihi ku ing sonaman min zahatin. Pak Asar ora mongko ngrahasiakno ha ing kilah al-waqiah, ing kilah kejadian sapa Yusuf. Fi nafsi ing dalem atine Nabi Yusuf. Walam yubdihalan ora ngetokno sapa ikilah Yusuf ha ing ikilah waqiah. Yudhirha tekse ora ngetokno sapa Yusuf ha ing waqiah lalu gede wong akeh. Wa domiru te domiru del kalimati maring kalimat Allah rupane kalimat fi qoli. Kala dawuh sapa Yusuf fi nafsi ing dalem atine Yusuf antum syarrun maka. Antum te sira kabeh syarrun wa apane makanan apane posisine min Yusuf dibanding Yusuf akhilan dulure Yusuf. Mergo ditari kotikum krana nyolongi sira kabeh apa kum ing dulure sira kabeh min adikum saking bapake sira kabeh. Wa dzulmikum lan dolimi sira kabeh lalu maring akhikum. Wa te awal alam dan sing pirsa alimun tegese dan sing pirsa gimakan perkara tasifuna kang nyifati sira kabeh. Taskuruna tegese ngilingi sira kabeh di amri ing dalam perkara Yusuf. Kalau padha matur sapa ikhwati Yusuf, ya ayyuhal azizu he penguasa. Innalahu tak temne kedue Yusuf aban ana dulur, ana bapak. Innalahu tak temne kedue Yusuf aban duweni bapak. Sehon kabira tegese wong sing saking sepuhe. Yuhib guru kang seneng sapa Syekh Kabir hu ing ikilah. Inna lahu akan sehon kabiran kula baleni. Inna lahu tak tanu kedhe Bunyamin. Inna lahu tak tanu kedhe Bunyamin akan duwe bapak
Syekh kabirun yaiku syekh sing banget rentane, banget sepuhe. Yuhib guru kang nyenengi sapa syekh ing Binyamin, aksara ingkang luwih akeh minatan dibanding kita. Wa tasallalam gawe adem-adem yen gawe napa nggih. Cara gawe ketenangan sapa Abina bi kelawan Binyamin, anwalati sang anake Abina alhaliki kang rusak. Wa yuzidu lan disano ing Abina apa sira kuwi pisan ning alwalati hilal. Fakut mengko ngalapa sira ahadana insalan dine kita. Istabidhu tegese memperbudak sira ing ahadan. Maka lalu hal dadi gendine Bunyamin. Badalan tegese dadi gendine misange Bunyamin. Ina satane kita narone ngali kita ka ing sira tak tingali tal mustini ta sange pira-pira sing nglakon ihsan. Di alika ing dalem pira-pira perilaku sira ing dalem pira-pira tindak lampahe panjenengan. Kala dawa sapa iso ma'adzawa kelawan yen bawa kesane Allah musibah alal maqsad di fakir wa di failal maqul na'udzu billah min anak kuda ento ngalap kita ilaman kecuali wong wajatna kang mesuki kita mata anak ing barang-barang kita ing dawa ana ing sandinge man lam yakul ora dawa sapa Yusuf mansaroko taharrujan krono jaga minal kiti sanging goro inna satene kita izan nalikane ngono itaput nalam ngalap kita biro ing saliyane man wajat nama tanah itu lalu ibu air yektine wong sing dolen kabeh. Monggo ramage. Kalau bolak-balik matur cerita yang paling urut teng Quran sama satu surat. Niku namung surat napa? Yusuf. Poin dari cerita Mesir itu Mesir yang sekarang. Niku riyen namanya Al-Qibtiyah. Mulane nak teng Inggris disebut Egypt nggih. Mesir yang sekarang disebut napa? Al-Qibtiyah, terus garwane kanjeng Nabi niku wa wairu Ibrahim min Khadijah fa ummuhu Maryam labo Qibtiyah. Kalau bahasa Quran bilang Mesir itu artinya kota, ya kota apa saja itu Mesir. Tapi kalau Mesir yang sekarang itu, yang Mesir Fir'aun, namanya apa? Al-Qibti, tahu? Al-Qibti. Yakub niku di Arkan'an, ya, Tengkan'an, kalau saat ini di kawasan Palestina. Kemudian kawasan Palestina namanya. Walhasil dulu itu punya tradisi mirah, nah cara memiliki tempur. Jadi karena bumi kanan itu kelaparan, walhasil untuk mendapatkan makanan harus ke Mesir. Soalnya wala-wali cerita dulur-dulur Yusuf yang dulu menghendaki kematian Yusuf saat ini diterbir ngemis teng Nabi Sinten Yusuf. Kalau cerita sinetron, hasil ngemis teng Sinten Nabi Yusuf. Ketika niku Nabi Yusuf punya keinginan ngambil saudara kandungnya. Ini itu di antara dulur ini tamu sing saudara kandung namun Bunyamin, sinten Bunyamin. Jadi Yusuf niku saudara kandung kalian Bunyamin. Nah kalian Yahuda CS niku namun dulur lihat, namun dulur napa? Iya. Nah, kalau mengambil tanpa alasan kan menimbulkan curiga. Walhasil Yusuf duwe kadoyo, duwe khilaf. Ana ki nyalano ki politik teman-teman yo biru. Politik ku yo ono sunnah. Nabi itu tukang ngakali, kayak tukang apa? Supaya ada alasan tepat menyita Bunyamin itu piye? Hasil Yusuf ku ora takalan, ngongkon pengawale. So'un min dabin murasain bijawai. Dene duwe gelas emas. Gelas emas itu gelas andalan. Ngendika Ibnu Abbas gelas yang Nabi Yusuf minum dari gelas itu, kemana gelas andalan niku diblesakno ning kantonge napa Bunyamin. Bareng mirah niku setelah selesai proses transaksi jual beli mun selesai coba diwangsung diumumno ayat wal airu innakum ladaikum. Dari pengawal Nabi Yusuf, hei kafilah kalian tuh pencuri. Terus jarene dulur-dulure Nabi Yusuf, kamu kan tahu kita kesini ini baik-baik saja. Nganti transaksi itu artinya kan tidak niat mencuri. Ya? Nganti transaksi artinya transparan, tidak niat apa? Mencuri. Kita orang nolong. Terus dari pengawal Nabi Yusuf, kalau kamu nyolong betul, sanksinya apa? Terus orang bersempurna nyolong diperbudak. Kenapa? Diperbudak. Akhirnya dari kelompok Nabi Yusuf, ya oke. Pokoknya yang terbukti nyolong diperbudak. Nabi Yusuf dipersilakan ngecek. Nah, Nabi Yusuf itu cara Jawa lagi kenakalan. Nak ngecek langsung wae Bunyamin kan cara rekayasa. Sawangane ngecek wae liyane, sing dulure sing dicek. Gak ora kabeh sing terakhir wae napa? Bunyamin.
Karena sesuai perjanjian, karena mereka sendiri yang mengatakan nak wadah ketemu ning kantong iku hukumane napa diperbudak. Lha iku sing dimaksud maka naliya kuda aqahu fi dinil maliki. Undang-undang Mesir sendiri seorang pencuri itu ditutui, dikondenteni, dipenjara. Lah itu goblok. Dia sebagai pemimpin Mesir kalau sampai memperlakukan undang-undang Mesir berarti engkau Bunyamin kudu ditutui, dipenjara. Jadi dia ndake takok ning dulur-dulur. Nah, ini negara itu uang konangan nyalon siapa? Diperbudak, ngabdi, berdiri calon, pak, cocok. Lah dure dia di Jawa Timur artinya kan kesana Yusuf kan uang soleh, kan uang apian. Padahal dia ingin menyelamatkan Bunyamin ke undang-undang Mesir, itu undang-undang Mesir dipukul, ditutui kan jora tiga, dia nak dulure apa? Ditutup. Jadi Nabi Yusuf dia nak kalah. Jadi politik ono sejarah. Wes walhasil yo nek ono cocok barang ketemu tengah daya itu Bunyamin berarti secara hukum legal dia harus ditahan. Barang ditahan, dia pun liyane kon mulai. Barang kon mulai dari dulur-dulure innalahu aban sayfon kabiron fakut ahadara apa? Maka niku anak kesayangane bapak. Mbok digenteni kita dari Yusuf ma'adzab ora bakal lan genteni ku. Perjanjiane sing nyolong kowe ora nyolong kok apa? Ganti. Terus akhirnya dulu-dulu datar Yahudi itu bapak-bapak Yahudi. Tapi dia nyolong dia pantas lah, dia di luar kandung penggawainya nyolong. Kalau iya trik pakok taruh aku lagu padahal nak duri punya kan kita Yusuf. Wah Yusuf malah bisa kakek aneh. Antum taruh makanan kalau ini jancuk. Jadi antum taruh makanan, mereka dari pikiran Yusuf. Aku dhisik tahu nyolong reca sangka emas supaya ora ditembak tak colong tak hancurkan. Lah nek kowe sarung makan aku malah nyolong wong, ora trimo nyolong emas kok nyolong apa? Wong maksudnya antum sarung makan aku malah nyolong aku nyolong manusa. Kan Yusuf akhirnya kan diculik dari bapaknya kan. Itu disebut antum sarung makan. Bon malah setelah cerita Mbon ikhwati Yusuf mulai sampai ke Kanaan ketemu Nabi Yakub. Yusuf sukses, iso ketemu dulur kandungnya sinten Bunyamin. Dari waktu ketemu ini Yusuf tahu detail tentang kondisi terkini Nabi Yakub. Kondisi terkini sinten Nabi Yakub. Diceritani nak bapak jenengan lupa, saking sering nyebut jenengan tak niki mun kondisinya rentas, kowe cerita-cerita. Kowe pun walhasil ning ngerti cerita Nabi Yakub niku marah-marah. Dhisik kuwi bodoni Yusuf dari bocah dolanan dipangan serigala iku akali menawa sempurna salah itu. Nabi Yakub marah-marah jadi ngira bahwa Bunyamin dituduh mencuri itu mau rekayasane ikhwati Yusuf untuk melenyapkan juga dulur kandungnya sinten Yusuf. Jadi gampangane dulur Nabi Yusuf ketika memberi laporan ke Nabi Yakub juga dicurigai itu trik juga, Pak. Trik juga. Kayak zaman Nabi Yusuf dia dilenyapkan lewat apa? Trik, lewat politik. Wow, jadi Nabi tidak jalanan dibeli apa? Dihilangkan. Paham ya? Terus ini cerita jadi pelajaran. Jadi rekayasa yang kayak begini itu banyak dijumpai para nabi, para ulama dan sebagainya. Dan itu biasanya sah. Kalau dengan hitung-hitungan tauhid, dengan hitung-hitungan apa? Tauhid. Misalnya begini nih, ini yang terjadi zaman Nabi. Sulhul Hudaybiyah itu satu perjanjian yang sangat merugikan umat Islam. Karena kalau ada orang kafir masuk Islam harus dikembalikan ke negaranya yang kafir. Lalu orang Islam jadi kafir, kan membayar. Jadi Nabi mengiyo. Jadi orang Islam masuk kafir kan membayar. Orang kafir masuk Islam kan jadi Nabi perjanjian Nabi Sultan iya. Terus perjanjiannya semacam-macam kafir itu kayak umat Islam. Ketika kajian Nabi ditanya di kita Umar, ya Rasulullah apa perjanjian itu tidak merugikan Islam? Iya. Kok jenengan lakoni? Iya, soalnya aku tahu. Jangan-jangan jenengan itu tidak Rasulullah, saking mantel tidak umur. Jangan-jangan jenengan itu tidak Rasulullah. Ya Rasulullah.
Tapi jangan kok aktor dan niatan dimina. Kenapa memberi kehinaan pada agama ini? Ya dari Nabi Muhammad terus pokoknya tak minta sampai di nomor aku yang menjawab yo. Wong perjanjian ditulis bin Muhammad bin Rasulillah dari Nabi Sufyan. Jangan tulis Rasulillah. Kalau saya yakin kamu Rasulullah yang tak perangi toh mata hormati tulis Muhammad bin Abdullah. Jadi orang Muhammad bin Rasulillah dari Muhammad. Akhirnya kaji Nabi iya. Jadi nanti kalau menghapus nggak mau. Saya tidak akan menghapus kata Muhammad Rasulullah. Karena kaji Nabi Raito Mocok. Jadi ini didono tanganku. Gak kok ini boleh tulisan Rasulullah. Kaji Nabi Raito Mocok. Tidak kok. Dia hapus dia. Dia ganti. Muhammad bin Abdullah. Ya itu. Tapi lewat. Ya dengan tanda kutip. Lewat rekayasa itu Islam menjadi kuat. Karena teori ini Nabi sederhana. Nak wong Islam mlebu ning gone kafir kejibalen ya kok. Nah Islam tenanan malah dapat. Nabi pikir gampang. Nah Islam tenanan malah napa? Dapat. Nak wong kafir mlebu Islam ben balik ora kafir. Nek dadi Islam batene kafir ya tetep dapat. Jadi nabi pikir gampang ya. Nah tapi jadi kowe orang mahasiswa Islam ning Amerika, ning Australia. Mahasiswa Islam, tak bentuk-bentuk ini tak pacaran-pacaran. Tetap rangarah, yakin tak pengiran teluran, tetap mantap. Akhirnya di Amerika ya pacaran jalan terus, tapi ya tetap wiridan. Ya gaya masjid. Mulane wong ya curiga teman-teman. Islam teng Australia, teng Amerika kan tidak lewat santri, ke santri orang kelar rono. Ya lewat mahasiswa yang dia pacaran, tapi kelar rono. Jadi nak cara wirudane iki ya kok mesti Amerika sama orang Islam jadi apa? Oh, Ramadan. Ya tenan akhirnya malah komunitas wong kafir sing balik ning Islam kan kon balekno. Jadi ya nanti dianggap ae hitung-hitungan Jawa. Paham? Nah, ono Islam mlebu kafir kon ngomongno. Wong Islam sing marane kafir itu kan namanya begawan. Bahwa nanti dua sisi dan untuk menguntungkan. Ya ada apa? Sehingga khilaf fiddin itu banyak. Ulama-ulama sendiri dulu itu ya juga melakukan khilaf fiddin. Ya contoh paling populer ya Wali Songo. Wali Songo itu orang-orang soleh dan orang-orang alim. Tapi beliau pas itu memutuskan bikin kerajaan Demak Bintor. Lalu mereka orang-orang dulu itu orang-orang sufi. Tapi bikin kerajaan. Singkon dari rojo, singkon raden, singkon sata. Perhitungannya sederhana. Kalau komunitas muslim hanya sebagai rakyat, ya, hanya sebagai apa? Rakyat. Itu artinya kalau Majapahit bikin undang-undang dengan ini agama Islam ilegal, agama Islam subversif, misalnya dianggap melanggar undang-undang Majapahit. Karena mereka hanya rakyat, tentu ditindak atas nama undang-undang. Tapi nak gawe negara, apapun jompang sampainya, nanti dengan Majapahit itu rivalitas, nggak bisa intervensi. Minimal Majapahit tidak bisa intervensi. Karena antar negara. Tapi kalau mereka tetap mengakui Majapahit, harus ikut undang-undang Majapahit. Dan itu bisa saja mengkriminalkan atau menganggap ilegal agama Islam. Sebab itu banyak ulama yang mengatakan bikin negara itu wajib. Negara Islam itu wajib. Itu perhitungannya itu nggak bisa diintervensi. Meskipun dengan bikin negara itu ya rawan korupsi, wedoan dan sebagainya. Ya tenang. Generasi kedua, Aryo penangkan buah bentukan BO Yogyo dengan Hitler, macam-macam materi Islam Yogyo ini kemudian sejarah Kotukaran, Pamio Konowo, Kotukaran, ya begitu. Tapi itu bagus cara hitung-hitungan politik. Andai kan dulu Wali Songo udah bikin negara, mungkin kita rakyat terus. Artinya rakyat itu ambil punggowo Majapahit takut dan bisa saja kita hanya bawaan terus. Dan tidak cepat berkembang kayak sekarang. Sehingga ada juga kerajaan. Cirebon, kerajaan. Demak Bintor, kerajaan. Hampir semua ulama-ulama itu mengatakan, jika mungkin bikin negara Islam, ya bikin. Tapi bikinnya bukan karena khilafah atau bikin negara Islam. Pokoknya sekiranya tidak diintervensi oleh undang-undang negara. Ini kunci ceritanya asal usul. Sehingga dalam sejarah yang begitu. Dan itu butuh nilai. Nilai yang penting cerita nilai. Sunan Ampel punya bule yang jadi selirnya Majapahit. Jadi coba takut no hukum wong Islam rapi wong Hindu itu rawat pergi bang. Jadi mulai ini waktu gale cinta Fatimah binti Maimun sering Wali Songo itu rapi kalau bodoh. Tapi itu satu-satunya cara wong wedok Islam dakwah.
Karena Majapahit itu punya buliknya Sunan Ampel, kalau hasil Sunan Ampel diberi ngajar Islam si Ampel Dinda. Itu dia yang Majapahit. Kalau hasil walau zaman di antara anak yang Majapahit wonten mondok dengan Ampel ini kurang jadi karena Raden pun darah biru ini pun anak yang Majapahit. Wali Songo pinter ketika Majapahit pas turun pengaruhnya karena konflik internal. Dikandani Raden Patah, gak main dengan intinya. Mumpung Majapahit lagi rental, lagi susah, lagi goyah. Melok negara lagi goyah, enak gawe dewi baik. Gawe di tempat. Kalau gawe di Surabaya nyerangi gampang besar. Jadi gawe ini sebutin tempat. Ya sudah betul. Ketika rajanya Raden Patah, itu perangilah dan rapati menang. Orang pati menang. Tapi yang sedang kuasa di Majapahit ini. Kalah lah perang rasa tenanan kalah lah gitu. Lah kok sing menang Demak sing menang ya ponakan dhewe ben wis sing menang kira-kira ya wong li. Itu sirine kenapa Wali Songo ndak jadi raja. Mungkin ada di raja musuhnya tenanan oleh lawan. Gampangan jadi raja kan sesuatu menjadi raja macam-macam kan aneh. Di kondisi Raden Patah sehingga semangat melawannya Majapahit itu lemah mergo ora keliyo ora napa. Nah, cerita-cerita begini kemudian sebagian kiai fanatik, kiai itu politik sampai ada mengatakan Asia terjun min ajari syariah. Politik itu bagian dari apa? Dan kehidupan sampai itu. Kurang lebih dari kiai politik itu bagian dari syariat. Dewi Imam Syafi'i Asia terjun min ajari syariah. Ya, tapi Imam Syafi'i itu kurang nangis zaman akhir. Bagian dari syariat dan kehidupan. Itu benar. Jadi dulu itu mulai zaman Nabi Ibrahim, mulai ada syariat sampai sama itu tidak pernah ulama tidak punya hitung-hitungan syariat, termasuk dalam sistem berpolitik. Nah itu nanti ditanya, kalau begitu hukumnya Irfaul Islam itu gimana? Orang yang menyembunyikan Islamnya berpuluh-puluh tahun gimana? Yang hukumnya kalau itu maslahat tidak apa-apa. Sama tak cerita nih, Laksamana Tengku itu min dzurriyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam itu punya silsilah. Itu dia di Cina itu tidak menampakkan Islamnya sampai berpuluh-puluh tahun. Makanya karir militernya cemerlang. Kalau dia ingin tahu Islam itu penggal. Suatu saat karena dia sudah panglima, Laksamana panglima laut karena dulu itu armada itu laut. Dia membawai kafilah. 300 kapal besar tak berapa, pokoknya 5.000 pasukan. Yang dikirim ke Mojopahit, temu Sontoro negeri. Ketika dia di Cina gak ngetok Islam karena resiko. Barang wis lepas ke Cina, gue kafilah pirang-pirang, dia ngetok Islam. Kafilah yang mestinya gue jajagi perang di Mojopahit atau jajagi dagang, malah di gue dakwah. Di tiap 3 negeri dia masjid, itu masjid Tampokong warisan itu Cinten, tentang Semarang, tentang Surabaya. Jadi ini sempat menuliskan silsilah ini sampai ke sini Kanjeng. Artinya di politik yang dipakai sarana kafir, jadi itu sarana perang. Tinggal dakwah. Ini ngetok orang Islam itu berpuluh-puluh apa? Mengenai rasa bukti, wong ramai ngetok Islam tidak bukti. Tengkorak pirang-pirang, takut ngekuan, orang pirang-pirang. Sing nyelametno Nabi Musa itu ya rajulun yang tumu imanahu. Mulane Islam kok ketok tenanan ya ora pati apik. Wong tertentu iki kudu ikhwal. Di Quran yang menyelamatkan Nabi itu rajulun yang tumu napa? Imanan. Jadi sampean tak ceritane ini intine ceritanya. Ketika sudah terbukti si Musa ini pembunuh orang Kipti, pembunuh orang napa Mesir. Niku memang keadaan sidak. Sidang itu bersama intelijen, bersama para eksekutor, calon pembunuh Musa. Malam itu sidang, diputuskan Musa harus ditangkap dan dibunuh. Bagi sidang rahasia. Harusnya pagi itu Musa ketangkep karena dia masih di Mesir. Dan masih di lingkungan istana. Tapi wonten rajulun yang tumu iman. Ternyata di antara yang sidang ini ada punggawa-punggawa Fir'aun sing wis iman. Memang sidang ya melok mutusna Musa harus apa? Ini yang disebut wajah Rasulullah min Abdul Madinah yas'a qala ya Musa innal mala'a ya'tamiruna bika liyaq
tulu kafir inilah kaminan nasi. Ini kepentingan. Jadi bentuk politik tidak semua akid manut iman itu jelek. Tapi kalau jadi mesti gue sholat nyembunyi no Islam pun. Oh ini masalah gue nyembunyi Islam orang gunanya orang Islam orang kanggo pak, gue ngomong apa? Ini mau perhitungan ngomong tingkanggo, api ngono. Nah sampai ngetok Islam orang kan yo ora kanggo, ngetok Islam orang tinggal anut nyembunyi no orang tinggal anut orang kanggo. Orang ini itu kemudian wajah rajulun min aqsal Madinah apa? Ya aqala ya Musa innal mal'a ya'tamiru nabika yaqtulu kafir. Ketika para eksekutor itu mau mencari Musa, kedisi anjing yaktum gimana? Keputusan Fir'aun nanti malam, kamu dibunuh. Pagi ini pasukan mencari kamu. Waktu itu subuh-subuh, gue minggat mau sih, pokoknya minggat. Berarti walhasil Musa juga diselamatkan oleh orang yang dulu iman. Begitu juga banyak Islam di beberapa. Bahkan menurut keyakinan guru-guru saya itu, kenapa dulu sekarang di Timur Leste itu kan banyak turunan Arab. Dulu PM Timur Leste namanya Al-Qadiri. Mana itu Al-Qadiri itu karena dulu itu Harun ar-Rasyid ketika jadi khalifah itu punya tradisi kayak pemerintahan Inggris. Jadi begundal itu kalau dulu pemerintahan Inggris kan dibuat dengan aborigin kemudian Australia. Kalau Harun ar-Rasyid dibuat dengan Fak-Fak. Kemudian Irian. Nanti Irian Jaya itu tak wong ireng campur turunan Arab. Arab gendut dibuat di kono. Tapi gawanannya Arab tetap sahadat. Tetap apa? Ya gendut nanti tetap apa? Ya apa sih jadi tokoh politik ya Islam. Jadi musulah gue sahadat lagi tetap apa? Sehingga ketika orang Timur Leste, Timur dia ada turunan Arab biasa. Jenenge si Al-Mar'i itu sosok Al-Qadir, jadi si Al-Alan, Al-Matan, jadi ini juga bagian dari politik. Bagian dari apa? Politik. Terus pulau nyuwun pokok kanca-kanca sing ditetir nang politik ya aja ati teman-teman. Bagian sejarah kita itu sejarah apa? Politik. Ya begitu memang. Sampai Imam Syafi'i fanatik ngendikan itu memang dari Imam Syafi'i. Asia kan juga min azali. Jadi sampai bisa menikmati karya Imam Syafi'i itu ya baru kain bodoh ini Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kita ada bodoh ini. Dari penggemar itu inayah, tapi hakikatnya kayak bodoh. Imam Syafi'i itu hidup di zaman Khalifah Mahmud. Jadi Khalifah Mahmud. Beliau itu pemikir Mu'tazilah. Beliau punya otoritas, mimpin nama rakyat. Pemikiran terinspirasi zaman itu waktu Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Waqi, ulama-ulama. Khalifah Mahmud tertarik menerjemahkan buku-buku Yunani diimpor dan Baghdad jadi perpustakaan Darul Hikmah. Pokoknya modern. Jadi ini tuh dirumusnya, bukan ada tanton di bawah dirumusnya. Wong Islam hari Ramadan kami tulis Quran sudah ada jimat. Mereka kalam kodim, mereka kalam. Quran disakral, nolah perkara ini dari kalam kodim. Saya ini ada. Wong kudu dipaksa kalau darahnya Quran makhluk. Pak Quran apa? Makhluk. Dengan dikatakan makhluk kan gak pasti sakral. Karena Quran rapati sakral itu wong maju. Kegiatan ngambil pemikiran yang makhluk. Tapi nanti ini berpendapat kan kalau sing ngambil. Akhirnya boleh wong sing populer. Ahmad bin Hanbal ditinggali. Di mana wong penjadi kesaksian? Kayak kata guru di Quran. Menurut kamu Quran itu gimana? Ya buah kalam wah. Qasimul al-hadithun. Qasim apa hadis? Ya buah kalam wah. Fi adalil adal. Qasimun. Ya kalam wah. Si qasim fi adalil adal. Penjara. Wah, kalau ngomong di qasim loh. Kalau Imam Syafi'i kalau kandang-kandang di penjara meriang gitu. Maksudnya mulai giliran Imam Syafi'i. Kayak kata guru ya ke Abdillah di Quran. Menurut kamu Quran itu gimana? Itu bodoh ini. Dan kebetulan di Indonesia Syafi'i kan. Jadi nak politiknya orang bodoh ini orang anak. Dulu ini kita ini yang betul nudur. Nudur itu nggak ada fakta, bahkan memang fakta tentang. Imam Syafi'i tak boleh. Kata guru di Quran ada jawab. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, puluh hari khawatir. Soal Quran, Taurat, Zabur, Injil, semua itu khawatir. Kata penggemar beliau itu, wa asara ila asobi, ya murid dan
atau dia usia. Maksudnya ini tangannya yang khawatir. Kalau ini kudu ini khawatir. Semua ini nopo khawatir. Tangannya diangkat. Kudu ini khawatir. Semua ini maksudnya tangannya dia. Akhirnya semua nak khalifah. Imam Syafi'i darahnya orang nopo. Dupat, nopo. Kau sesuai pendapatnya khalifah. Barang bebas dia tetap mikir. Di samping itu rakonan. Sesuai tetap nopo. Jadi dia meningkat terus. Terus semua orang kita berdiskusi yang berjiu, baru kayak meningkat. Itu berarti kalau jadi. Kalau jadi itu kalau tahu si Imam Syafi'i tidak kan. Mereka pindah itu berbodoh di. Yang baru meningkat. Entah sama. Jadi Nabi Ibrahim kita bodoh nih. Mulai Nabi Ibrahim biasa nyapa hati untuk tahu bodoh. Dia dibujuk. Dia salah. Wah, dia wong itu tentang Palestina itu. Kalau hasil lebih Nabi Ibrahim tidak ngaku-ngaku menuju Mekah, bukan ngaku. Atau mereka wonten rojo sing mania perempuan. Jadi nak dia dua intelijen khusus untuk membela. Nah orang itu ayo kau nangkep di dunia ini. Kita raja itu lah nanti. Hasil intelijen itu ada perempuan yang enggak ada kembarannya di dunia. Mulai saya tahu itu sendiri rata-rata aku rawat tinggal ini. Ibrahim dijelok sekarang. Kalau dia itu siapa? Ibrahim ngerti, nak dijawab bujur ini itu dia di penjara atau di patensi. Mereka raja itu pikirannya yang pinter, yang ngetok tapi pinter. Nak muni bujurnya kan hasilnya seratan. Itu rajanya gak terima. Aku raja yang merata lo bebas lo. Jadi gak terima. Nak lo ngelak lo ngayu kan gak terima. Akhirnya Ibrahim pinter. Mandiri. Jadi itu dulurku, nopo kena dulur berarti kodok-kodok gak. Nah, habis istirahat itu dipamit dulur. Jadi akhirnya Nabi Ibrahim dihormati, itu didulurati. Mereka didulur nopo. Rojo orang mantap perkara berarti gak rasa. Jadi misalnya tak pinjam aja bujurnya aja dulu gak misal. Wah, ada di bujur nopo. Si wong gak terima. Tapi nak muni dulu nih. Kan kok pasti nak mau kasih Pak. Jadi itu ya ono akal-akal dulu itu ya. Jadi nak akal dulu tiba. Juga. Akhirnya bisa pinter hari itu dulu. Lalu dengan hati-hati syafaat ketika Nabi Ibrahim dijalui syafaat kan aku rasa syafaat. Aku tahu bodoh ini. Maksudnya bodoh ini yang peristiwa hari positif. Tenang. Sarah akhirnya bagi dikumpuli, kalau tadi diperkosa sampai raja, tapi beberapa kali nggak bisa. Sampai raisannya terus raja ini pengawalnya malah diwamu. Setan kok teroleh, itu kayak itu perkosaan. Akhirnya saking lebih nerosok malah sudah dia gini aja. Jadi malah nanti Ibrahim secara politik itu lebih aman bila dari ukti, timbang dari jauh. Jadi banyak cerita-cerita seputar silat tiga yang dilakukan para itu tapi kalau Nabi Ibrahim kemarin yang ketika Ibrahim gadis tufilah salah tak gadis aku tahu bodoh di pangeran yang tahu termasuk peristiwa yang paling populer ini berdoa dulu IKP dariku gancone kalau gitu kapal di kalungno berdoa paling gede karena itu orang apa lebaran akan ada hari besar berhalangnya foto kabeh. Dari wong-wong itu si kelakuan Ibrahim, si biasa menghujat, no? Si Ibrahim itu apa betul kamu yang lupa itu? Jadi takut tinggal apa? Ya takut tinggal apa? Kapal. Contoh jelas berdoa akan ditakoi, waktu mau nakoi. Aku yang tangkamu waktu berembah. Lalu macam bahasanya bodoh katakan, upin itu mana ya tangkamu? Upin laku balik mata tujuan apa? Menteri. Utak pun belum bisa kondisi. Mungkin waktu bukan aku ini. Lalu utak pun belum bisa kondisi. Kalau aku bukan sembah, kita berkomentar. Mengenai semangat itu ala rusihim lakon alim tamara ulai yang ikut. Jadi utak pun belum kualiti. Waktu bukan aku. Oke, yang kualiti sama aku bukan sembah. Buat apa terus? Dan itu separuh saking niku akhirnya Islam. Mereka baru kayak sama tadi itu. Nabi. Akhirnya, agak pasti yang melakukan itu apa ini. Kalau Pak Lalu kabirum saja.
Ya sing lakoni sing hotel itu sing gono apa? Ibrahim yang bodoh ini. Sebagian ulama ngilang-ngilang Ibrahim gak bodoh nih. Kemanane ini kalau Allah balik lakoni toko Ibrahim ku ing kasro asnam. Kafirum dari gede-gede beroleh gue ada jadi akal-akalannya kok ngaku ini benar itu keliru. Sebenarnya ini tahu jadi di hati-hati sendiri itu dianggap Ibrahim tahu bodoh. Tapi bodoh ini bila dalam kepentingan agama apa? Dan itu beberapa kali itu tadi itu cuma masalahnya itu apa kinaya, nopo pertemuan, nopo majas, nopo tasbih. Nah, ketika Ibrahim setelah selesai semua, tanya, "Hei suamiku, seumur-umurku aku tidak pernah kau berbohong, tapi tadi ketika kondisi gawat, kamu bohong. Karena aku kecewa, gak bangga di bojo ini, tak wing-wingnya jujur, kok lagi bodoh ini. Wong aku ini bodoh, kok buaran itu?" Gitu, nanti benar. Kalau ma'ala wasil arti min muslimin goyroki, fa'anti ukti fil Islam. Saya ini sandungnya orang Islam. Islam kue beha. Fa'anti ukti fil Islam. Kue itu dulurku dalam agama apa? Islam. Bangga ada orang-orang bodohku pada cara bodoh ini. Jadi kena wayo, saya sampai kosi malah. Mas, makhluk yang mesti api. Karena ini buat berkoro. Kenapa? Nak menimbul berkoro. Jadi jitu min ahsani khalqillah. Dari pengarang mereka. Kewailannya dari jitu min ahsani khalqillah. Sehingga itu apa? Marhaban laka ya Zulki. Ini benar-benar dari komplek. Hadi anda kaya Zulki. Maksudnya si api itu ketemu min ahsani khalqillah. Ya aman. Padahal maksudnya waiwan itu, minta lagi kalau nilai maksudnya apa? Ayo, kayak repot kan? Ini bodohnya apa? Ya, maksudnya ngerti. Itu memang masalah-masalah yang repot, angel diterang. Paham ya, apa? Angel diterang. Jelas dalam sejarah nubuah itu begitu. Dan mesti ada, ya dalam tanda kutip, ada kasus-kasus di mana Nabi harus melakukan sesuatu yang sifatnya khilaf. Yang sifatnya apa? Khilaf. Mengenai ini Nabi Yusuf yang disebut maka naliat seperti itu kadang jika didenali Yusuf didenali dari kata kaidun itu mereka rekayasa. Jadi untuk supaya Yusuf dapat Bunyamin mau tidak mau harus pakai tipu daya didenal kaidun maknanya apa? Rekayasa. Jadi kalau misalnya ada pondok-pondok tertentu demi kebaikan misalnya untuk daya tarik harus ada lomba apa atau olahraga apa itu harusnya memang tidak dimasukkan bagian dari bid'ah. Karena mulai dulu ya begitu. Yang mulai dulu sejarahnya ya begitu. Mesti ada gizna, ada apa? Rekayasa atau ikhtiar yang jelas itu. Yang mulai dulu begitu. Sama tak cerita ini. Ketika perang Tabuk itu orang Islam mesti kalah karena jumlahnya tidak banyak. Dipimpin Abu Bakar kalah, dipimpin Sakal, dipimpin sama saja. Akhirnya dipimpin Khalid bin Walid. Khalid bin Walid tahu saja begini misalnya contohnya. Misalnya pasukan yang kafir, itu orang Islam tolongnya. Itu karena perang di padang pasir. Nggak bisa kayak perang Sudirman, Gerilya, tapi perangnya terbukti. Orang nggak bisa menyembunyikan jumlah musuh atau jumlahnya mereka itu tidak bisa. Gampangnya orang Islam tidak di konangan apa sih? Tidak. Dan itu pasti kalah. Kalau konangan tidak pasti kalah. Ketika yang mimpin Khalid dia kali. Pasukan sing sewu dijak ngadepi sing Khalid. Sing 2000 gampang itu. Kon negara-negara jarane butuhe prinsip berdebat. Mau ngesano nak Khalid untuk pasukan tambahan. Paham? Jadi Khalid untuk pasukan apa? Nah, tambahan. Wong ora bergrupi. Wong lebu bertebaran nanti wong lagi untuk pasukan kok sak mulai piye wae juga. Jadi kok ngadepi wong lek ora mau dilugat apa. Mulai disebut Al-Mughirah Yusuf kan patar Nabi napa. Nah, disebut wal adiyah itu kapal Muryadi kapal Mughirah napa. Sumber. Patar Nabi nak am pawasat Nabi jamaah. Demi kuda-kuda sing negarno sikile ning gone kondisi perang ini ku sing tau terjadi era Khalid.
Akhirnya tebu berdebat, pasar Nabi ujuk-ujuk pasukan kuda Islam itu yang tengah-tengah pasukan orang kafir. Pawatan Nabi ujuk-ujuk yang tengah-tengah. Terus aneh wah, orang kafir perlu dibubar. Mengenai perang tabuk aslinya ya orang menang. Orang kafir melari tapi orang ya menang kali ini. Terus ini gue cerita. Jadi yang soleh-soleh lugu itu nanti politik teman-teman itu ya apa. Dan politik teman-teman tak untuk ya apa. Pokoknya itu di khilaf-khilaf ini. Pokoknya marah sekolah sebagai ulama nyeritakno marah deh. Saya ada punya tugas berpolitik, tapi aku juga lugu goblok pertama ya mau. Jadi aku aja wong soleh ngejak goblok. Terus soleh lugu ra apa-apa niku aja bisa ngono paham ya. Karena wong soleh tidak goblok. Simpel sing mikir dunya sombong kok bangko ora lek kok kira karuan, lu kayak jadi beberapa kali kejadian, Khalid sendiri juga melakukan rekayasa untuk memenangkan perang Nopo. Dan itu dipuji Rasulullah. Jadi banyak peristiwa-peristiwa yang mau tidak mau harus pakai khilaf, pakai Nopo. Itu disebut kada dikaji dengan Yusuf. Andai kan Yusuf tidak pakai rekayasa, hukumannya Binyamin itu dipukuli, di penjara, dan itu tidak yang dia inginkan. Tapi dengan rekayasa seakan-akan dia tidak tahu, bertanya, kalau saudara kamu nyuri, hukumannya apa di negara kamu? Kalau di keluarga saya, hukumannya diperbudak. Ya tetap jadi Nabi Yusuf. Akhirnya kan Binyamin diputuskan budak milik Sinten Yusuf. Artinya nggak boleh diajak pulang, apa nggak boleh. Dan itu yang diinginkan Sinten Yusuf. Maksud kaya di kaki benar Yusuf. Maka lihat sudah aku di mari di ilah jasa aku. Falam mate aku inna araka minal muslimin. Falam mate aku minggu kola sunatia. Falam mate aku mongko semasa ini putus asa soko ikhwati Yusuf. Ya itu tegese putus asa soko ikhwati Yusuf minggu saking Bunyamin. Maksudnya mereka putus asa untuk mendapatkan Bunyamin. Kola mongko podo misah, maksudnya podo dewi soko ikhwati kita dan tegese podo cara Jawa mojok nih. Kalau rembukan yang artinya Nabi Yusuf kan gak pantas. Kelompok kafilah ini mojok menyendiri untuk rembukan privat nih, rembukan khusus nih. Kita jalur negeri misalnya toko ikhwatu Yusuf Najian kali kebisian. Utai Jawa Najian masker jadi masker yang suku kang patut toko masker wawiti gede mufrad wali hilandiani al-wasik. Ayo Naji dikasih kebisian toko gabung sebagian ikhwat gabung sebagian. Kalau Jawa toko kabiru toko luwih tuwa-tuwane ikhwati Yusuf. Apane Sinan apane umure. Maknane Ruben. Jeneng Ruben. Yang utawa tuwa secara pendapat. Jadi kabiru maknane sing tuwa. Tuwa itu saged dipandang Sinan umure. Yang utawa dari dinapa pendapat. Nah, yang ya mudah itu ya mudah. Oleh nusak ngene alam orang ngerti sira kabeh anak bagum sak meneh bapak sira kabeh. Iku kok aku iku teman-teman ngalap sapa aku kum alikum ngatasi sira kabeh mau dikon ing siji perjanjian. Ada negesi siji perjanjian menawa sang Allah. Si ahli kum ing dalam masalah dulur sira kabeh. Wa qabilan sang sedurunge iki. Ma utawi kejadian perkara. Utawi ma kuwi iki boten farotun kang gegabah sira kabeh. Kang sembrono sira kabeh Yusuf ing dalam masalah Yusuf. Wakilan diucapno tema rumah dari al muktada untuk baru mingkobu. Falan abro kamu orang bakal misalnya serupa di kopi orang misalnya di awal dari bumi. Ardo misalnya tegese bumi Mesir. Harta yang jalan di bumi ini mari sosok api bagai sentil ausi kelawat dari bagi dari mari Arab. Au yang mau bumi sosok apa di mari Mesir. Dikolasi api kelawat pribadi dulu Mesir. Wa ta'ala iku kaya hakimin gabis gabisin dan sing ngaturi hukum. Adalun tegese adil-adili al-hakim. Isi ubali sira kabeh ya iku mare bapak sira kabeh. Aku mongko matur sira kabeh. Kowe matur ya abang ya bapak kita. Inna benar temne anak panjenengan sawaka nyolong sapa ibu ka. Wa matajinna ora enten sun alai atase waus. Kaum nunggu sariko. Illa bimalina kecuali gak ngerti kita.
Saya kunan kelawan ngerti yakin tenan. Min musyahadati soi sangking nyekseni anane gelas. Ya gelas takrang ukiro li dalam kantong itu. Bapak kunalan orang-orang sapa kita lagi mari barang kowe. Lima kali perkara barang kowe mana sanging kita. Kina itu emosi kina ligane nyekei perjanjian. Hafidina iso ngerso kabeh. Walau alina mau mengerti kita anak gue saat temennya ikilah Bunyamin. Iku ya 1000. Iku bakal nyolong sapa Bunyamin. Lam nakun mengkorang alam kita during al-wasi during perjanjian wa alam nakawasi wa al-Korea lain penduduk desa ala tirupani Korea kuna kangono kita kia dalam Korea ya di Korea pun misru itu Mesir hasil dikecek untuk sotiro ila ahliya maring penduduk Mesir far albu mongko takok siro during penduduk Mesir wal ira lan kafilah ashabal ir tegese ing pira-pira sing duweni kafilah ala tirupani kafilah agal nakang madhep kita ing dalam kafilah Warung tengah pilai kaum minkan alat yang kata. Wa inalan saat ini kita waktu digunakan tinong sing bener kita jika diambil pengucap kita. Paru jauh mengkomodo bali sopo Ikhwatu Yusuf ilai mare abihim di Nabi Yakub. Wa kau lan podo ucap sopo Ikhwatu Yusuf lagu mare abihim. Lalu kan mengkono pengucapan. Di rupa-rupanya inap nopo inap naga taruh. Olah jauh sopo Nabi Yakub bal sarwala balik nipu daya, jadi anak segede nipu daya lalu mari sira kabeh wan kusuku urusan sira kabeh amro di sisi perkara. Papa altumu mongko nglakoni sira kabeh ing amr. Papa altumu mongko nglakoni sira kabeh ing amr. Atta dihukum, itta gama dumoten. Itta gama curiga sapa Nabi Yakub ing ikhwan. Itta gama curiga sapa Nabi Yakub ing ikhwan. 5 krono perkara sabda kang dise apa mamil sange ikhwan amri Yusuf pasange urusan Nabi Yusuf. Paso berun jami. Paso berun mengkote sabar. Jami lan ingkang bagus iku sabar ingsun. Asa menawa-menawa sapa apa wae ayat yen to nek ana sapa ning sedhi lan Yusuf. Aiti Yusuf wa ati jami'an halis kabeh. Inna wisatanya Allah wa ya Allah wa alaikum dating keso fikani lan keadaan ingsun al-hakim ingkang bijak besok iki ing dalam tindak lapai Allah. Wa ta'ala tinggal sapa Nabi Yakub anu sang ikhwan tarikan tegese ngemohi menolak kita baru ngomongi ikhwan. Semangat omongan di anak-anak sing tukang bodoni. Wa ora la dewe apa Yakub ya arawahi susah banget, susah banget. Al-alim muta'alim badal dadi badan ya itu bae ya husnil kese susah ingsun. Ala Yusuf yang ngatasi Yusuf wakyat lan dadi memutih apa enaku mripat lorone Yakub in maka kok tegese dadi ilang apa sawah dulu apa irenge ainai wabadala bayal dan membuka ilang dadi lan tergantikan apa ikhlas sawah dulu bayal dan ing putih membuka saking nangise Yakub minal kusi saking susah alih ngatasi Yusuf bahwa mengkote Yakub itu ribet banget susah, makmum tugas ingkang susah, makrubun tur ingkang prihatin di samila ya baru. Oh lari biru, kan orang itu no soko Yakub kurbaru ing kesusahannya Yakub. Kalau bodoh dawa soko ikhwan, tahu demi Allah tak ora gingsing siro, maknanya selalu siro. Tak jalu tegese selalu siro tak guru eling jenengan Yusuf ing Yusuf. Hatta aku nasi gono siro ku harum tendiku rusak. Musyrifan tegese marek ya ala ing atase rusak litu lima rodika kono suwene loro panjenengan wa huwa tabi ikilah dewa harodon kumadarun naskar yang tali ingkang padha ing dalam dewa harodon apa alwa itu mufat oleh lan yang mufrad al aku nang ana sira lan hali jiran tengah sange wong sing rusak kabeh ail mota tegese wong sing bakal kabeh kala dewa Nabi Yakub lan marang ikhwan nama asku aing stene matur ingsun nama aku, aku mesti ngerintis ingsun, atau menampakkan kesusahan ingsun. Berarti ing kesusahan ingsun, aku ngerintis no kesusahanku, matur gua al-husnu. Uwa ti al-husnu, al-husnu kesusahan. Allah tirupane husnu laris baru, kang oleh sotin sabarnya paling ngatasi husnu. Hatta kita jenggot cerita nopo husnu, ilanasi maring musuh. Wa husni lan susah ingsun. Aku bakal matur neng kue kafir, tapi maturku ilawahi maring Allah. La ilaha ilihi ora kok maring liyane Allah. Fawa mengkote Allah wa la ridat tanpa ingkang manfaat apa asyak wa apa matur ilahi maring adi. Ma'ala mulang ngerti sapa ingsun minawa sing Allah maring perkara lan alam mulang kang ora ngerti sira kabeh. Min anna ya Yusuf pada saat temene ngipene Nabi Yusuf iku syirkun iku bener.
Rupa-rupanya dia yakin dua hayin, dua teh Yusuf iku hayin iku urip. Sumakola mengkono didawa sapa Nabi Yakub ya Bania di anak itu. Ida tu boleh sira kabeh. Patah mengko naliki sira kabeh. Ninjen-ninjen sira kabeh Yusuf lan Yusuf bali lan diberi Yusuf. Utlubu tegese golek sira kabeh kobar rumah ing critane Yusuf lan Abi. Walate atulan ojo putus asa sira kabeh tak mantu tegese putus asa sira kabeh mira ila sange rahmat Allah rahmati sira rahmat Allah. Inna ta'ala lakon wae asli ora putus asa mira ila sange rahmat Allah sapa ila kaum kafirun kecuali kaum sing kafir. Pantau aku mongko budalan sapa ikhwan nahwa misra sepadane ke arah Mesir nahwa misra ing arah Mesir Yusuf krana Nabi Yusuf. Kalau ada kalau mongko tumansane manjing sapa ikhwan ing ngatasi Yusuf kalau mongko padha matur sapa ikhwan ya wal azizi wong sing terhormat. Masa kenali nak kita, mengenai nak kita, anggaran keluarga kita, apa dulu apa kemaratan, ini utik kemaratan, apa kelaparan. Wajinan teko-teko kita bibido atin melawan materi atau melawan bahan, mujatin kang murahan, kang elek. Matu atin itu kang dentolak, ya Pak Uwe kang bakal nolak yang bidoa. Sapa kuluman kabehane wong ora ada kang ningali sapa man yang bidoa. Mergo roda aniha krana rendahe bidoa. Wakana tan ana apa bidoa udara ima biro-biro dhuwit dirham jayu kang rusak-rusak. Aurora liyane dalem. Fa'auti mongko kula aturi nyempurnakno panjenengan. Atimma tegese nyempurnakno panjenengan lan maring kita aute lan takran wa tasodda. Lan saudara panjenengan alih nek ngatasi kita di Musa mahati kelawan gawe gampang. Kelawan gawe gampang orang memandang antoja ati bido artinya saking rendahe alat tukar kita bidoan wala tukar perdagangan. Inna wa ta'ala Allah iku ya iku bakal malu sapa wa al-tasdiqina ing wong sing gelem sedekah. Yutiku sing gaya sapa apa ing al-tasdiqi. Parok mongko dadi haru sapa Yusuf. Parok mongko dadi lileh dojo. Lileh sapa Yusuf ali ing ngatasi ikhwan. Wa drokadulan metu ing sapa para patu para saake. Wa fi alanten angkat apa hijab bena antara Yusuf wa bena lan antara ikhwan kumaqala lan taufikan hal alik. Iki kalau tak cerita kramate para nabi. Terus sifat nabi sifat amanah tapi nopo. Terus hingga cerita ini kan belum kelihatan atau belum terungkap bahwa sang raja ini ternyata sinten Yusuf dan orang-orang yang dulu ingin membunuh niku sekarang posisi kere ngemis terus pokoknya posisi berbalik total dan ikhwatu Yusuf niku nggak yakin kalau itu nopo Yusuf karena mereka ngiranya mati zaman dicemplungno di goya banjir dan ini keramatnya Nabi Yakub beliau itu punya mukjizat siji kecerdasan. Terus Nabi itu udah semua mukjizat yang bukan sama gitu, dia ada unsur kecerdasan. Karena Nabi dikasih otak di atas nomor atas kata. Ketika Nabi Yusuf pertama kali dirayu supaya mainkan narta wanalta, niku kan Nabi Yakub kan khawatir lain akal itu. Nabi udah dolan yang alat, engkau takut dimakan nomor serigala. Kata serigala ini kata kunci. Karena dari awal Nabi Yakub khawatir Yusuf dipangan nomor lalu kalau ada di sini cerita Nabi Yusuf dicemplung nang sumur terus ditinggal. Karena ditinggal sebagian dunia Yahuda menggoni barang kecekal wong Mesir malam ini budak aku sing minggat. Aku gelem yo tukun dadi dicemplung nang sumur barang kecekal wong dianggap budak iki itu duit padha lagi ya jadi mentekane. Akhirnya duit itu untuk duit padha cinta. Jadi mentrafficking penjualan apa manu. Ya, tapi baru kayak gitu Nabi Yusuf ketemu orang ini wong gue jual kok. Jadi pengiran gitu maksudnya. Wong larat itu ujian pertama Nabi wong mulia digodho wedokan. Itu mulai ujian Nabi Yusuf itu tahu godho pinten direkon iki. Sampeyan kegodho kok itu. Cuma jelas Nabi Yusuf berarti kegodho menurut itu nopo ora sidane. Nanti godane wong nanti godone penting yo niru nopo ora sidane. Nabi Yakub cerdas ketika ditakok. Yusuf ning ndi ora melok mulai. Padahal zaman
Waja'u abahum isa ayyakun. Mereka sore-sore datang dengan gaya menangis. Yang guna nangis. Waja'u ala komisi bidamin. Jadi wis nangis sampai nangis klambine Yusuf sing berlemotan apa dah. Ane inna dhahabna nastabiqu wa tarakna Yusufa inda mata'ina fa'akalahu bil. Apa kula nu dolanan asik bedak-bedakan desa dulur-dulur. Yusuf tak kene nggone klambi. Berhubung Yusuf dhewe terus dipakan apa? Tapi Yakub wong lirik tok. Dilirik jebule klambine Nabi Yusuf niku cek utang. Nabi Yakub oleh ngomong ya rada tengah. Cek pinter iki kan. Apa mangan wong kok klambine dicoplok. Lah itu balik lirik. Mereka nak dipakan serigala, itu kelambine Yusuf kudu cek pinter serigala, cek cerdas serigala, itu ya kok apian, mah lah. Cek api serigala, apa mangan anakku, kelambine dicoplok, meriang anaknya meriang. Mulane anaknya itu nulis, wawahan tabi mukminin lana walaupun nasoti, kena wajan pulau-pulau yang matanya dengan salah terus. Jadi Yakub itu satu, itu ilmu yang berdasar kecerdasan, bukan berdasar nubuah. Kemudian Nabi Yusuf juga punya ilmu yang berdasar nubuah. Beliau Nabi Yakub juga punya ilmu yang berdasar nubuah. Beliau zaman ciri Yusuf nate matur ini ro'el situ ada acara kau kapal, wasam sawal komaro ro'el turunli. Pulau niku ngimpi wonten lintang 11 dan wasam sawal koma tak delok sujud teng pulau. Padahal takwilane 11 iku dulure, wasam sawal koma bapak ibu. Nah iku sumber tunduk hormat ning Yusuf. Takwilane Nabi Yakub wong saiki Yusuf cekir urung sempat disujudi berarti urung mati. Mergo mbok Quran agor. Pak iku sing berdasar nubuah. Malah dene yakin. Mau anak kurang jadi bos disujudi kok mati perama kamu? Paham? Mereka jadi apa? Bos. Warna dulu Yusuf itu dua cerita. Yang Mesir, wono raja, apik, ngene-ngene. Mulai curiga, jangan-jangan itu anak saya. Mengenai beberapa peristiwa mirah, apa boleh pakai orang Mesir, akhirnya Yakub yakin anak itu urip. Nanti Irzaku. Terus kita lagi lumona yang Mesir. Fatah asal sumin Yusuf. Jadi kira urusan pulaan. Tapi urusan menggolek itu, wes kita gini Mesir kali ini nggak urusan makanan, tapi Fatah satu minggu Yusuf, wah golek Yusuf. Jadi mesti ada dua. Kecerdasannya ulama ya dua, sama. Satu itu fatona bawaan Tuhan, nomor dua karena keramat. Karena ulama nggak punya nubuah, itu ya juga ada kecerdasan yang berdasar nomor keramat. Jadi itu harus ada. Nabi juga itu ada fatonanya, tapi juga ada nubuah. Kalau tidak ada faktor, nanti repot. Ya, terus kalau bolak-balik cerita, wong Yahudi itu senang mergo Kanjeng Nabi itu tak goblok. Kanjeng Nabi sempat ngendikan orang penyakit menular. Wong ning Madinah itu ada wong Yahudi. Suatu saat orang waras dijajal untuk kudi kedadi kudi. Yahudi sempat beroleh Nabi, jadi ngaku kita di goblok kira karuan. Dia menira penyakit menular. Jadi untuk waras dijajal untuk gudikan, ternyata gudikan. Tadi Nabi celuk akan dipermalukan di depan umum. Mak, iki untuk waras tak jajal untuk gudikan kok jadi gudikan. Berarti kue darah penyakit gak menular itu salah. Nabi tenang. Iya, tenang. Nah ini ketularan. Ternyata Nabi takut untuk yang pertama gudikan. Orang takut yang ketularan. Takut untuk yang apa? Gudikan pertama, gudikan pertama. Papan jarukal awal. Nah untuk kedua ketularan yang pertama ketularan sopo. Jadi Yahudi, yang pertama ya pengiran langsung. Memang waktu orang penyakit menular itu, ya ibu. Kali Nabi ternyata orang bakat yang kedua yang ketularan, bakat yang apa? Pertama nih. Nah iya itu ketularan sopo. Oh Yahudi yang kelenteng gitu. Apa memperkenalkan Nabi ternyata Nabi bakatnya sing nopo? Sing pertama. Jadi Nabi ya. Bahkan Nabi itu bisa guyon tanpa bodoh di saking cerdas. Nah Nabi bisa seneng bodoh kok, nono bisa doang. Kan Nabi bisa mau pulang, ya nggak sih.
ngenteni sahabatku, kok tak tumpakno la ahmilan laka alam dinak, kok tak tumpakno anak nonton. Ngenteni lagi dicipurno sahabatku. Bareng mbah tuwa kabeh mulai ditumpakno untuk tuwa. Yo entuk tenang. Ya ora numpak nang mulai. Ya Rasulullah, jadi apa yang jenengan tumpakno anak nonton ini kok untuk tuwa? Ya maksud tuwa ya anak unta. Maksud tuwa ya anak atau tak tua anak aman. Jadi kan Nabi itu sangat cerdas ya, beliau itu bisa modifikasi kata yang jujur sekalipun itu lucu. Lah milan naka alam dinako, sebagian riwayat itu perempuan lah milan naki alam dinako, tapi lah dan hati-hati seorang lelaki tua. Lah milan naka alam dinako. Jadi pikirannya orang tua itu aku bertumpah, nak numpak untuk dulu apa bisa. Jadi yang Nabi ditumpah untuk cilik, kau dinako. Simpel. Ketika sahabat atau gontok gede Rasulullah kata engkau ditumpah anak untuk dan ini untuk tuh percaya Nabi masih untuk tuh anaknya untuk semua dari sungguh ketika kita itu Qadiyah itu seorang ulama yang khusus ngarang hijab Nabi guyonan dari situ. Nah ini Nabi senang guyon tapi betul kalau dia kita cium-ciuman terus kalau celing cerita guyonan tapi nyata. Kalau nanti berdiri Gus, ono apa itu jembatan, waktu lewat jalan sempit, yang pertama lewat asap, itu jangan berkelibat. Pikiran lewat asap kan gede, baru dipikir kan jadi apa? Nah maksudnya, jemuni kata asap gede, oh ini lagi tumpul lah. Toh, jenenge wes dulu nanti dia biasa gitu. Anak yang untuk masuk tua kayak gitu apa? Anak. Jadi Nabi itu tetap punya patona, punya seni patona. Mulai zaman Nabi Ibrahim, Nabi Musa, kalau guyon istrinya juga begitu. Jadi bahkan istrinya itu sering cemburu gara-gara guyonan Nabi itu begitu. Jadi itu sisi kecerdasan di situ. Karena itu Qadiyah itu ada karangan khusus bisa benar. Ini disebut dengan libak wayang zafu wala yaqulu ilah. Nabi itu ya benar guyon, tapi wala yaqulu ilah hak. Tapi Nabi tidak ngomong barang hak. Umatnya ini itu tidak guna tapi kebablasan. Soalnya mati wasiatnya aku keikapan sing awak. Sing wis suwe-suwe. Kok nak malaikat takut dari Anda salah. Ini penghuni lama. Anda salah. Ini sudah penghuni. Nah, untuk menghindari pertanyaan ini Afiat nganggo kapan apa? Kenapa itu Pak? Jadi itu kan orang nakal. Kena nakal sing menisam, jadi malah bus warga lebih. Nah malaikat oleh nyuaduk sambil gemesnya kebablasan. Akhirnya ngelangkai apa? Aku nakal, maksudnya guyon sampai akhirnya apa? Lah kenapa tuh guyonannya kebablasan? Guyonannya apa? Tapi sebetulnya guyonan Nabi yang begitu itu sudah bikinan komikus itu. Kalau ada kita. Asli karangannya wong Mesir yang menangi Abu Nuwas. Judulnya Abu Nuwas. Itu memang banyak guyonannya Abu Nuwas yang jujur. Misalnya dia mengumpulkan orang di alun-alun. Pengumuman Abu Nuwas mau terbang. Orang lihat semua. Ya tapi semua orang ketawa. Ketika orang tidak terbang, mau terbang. Jadi yang mau terbang. Ya tidak pernah terbang, mau kalau pengumumannya Abu Nuwas terbang, saya bohong. Pengumumannya tadi kan mau terbang. Jadi Anda sekarang sudah melihat Abu Nuwas mau terbang. Itu ada tulisan yang mobil-mobil sekarang bayar besok gratis. Besok mobil yang motor naik sekarang bayar gratis. Tapi itu apa boleh gratisan? Ya motornya sekarang bayar besok gratis. Jadi sebetulnya seni-seni gitu ada mulai Rasulullah sampai ya terakhir ini dulu gedung. Mulai penggemar itu Pulau pada duit bapak seneng alih kuyen, mengenai bapak pulau itu kan sarang, pulau takut, pulau mungkin ini sering dinya itu bapak. Tapi pulau itu tapi kita pun itu salah lengkap, itu juga lengkap. Ini udah pulau nanti cerita nih. Tahu orang kasus ini dia, itu kita pun mesti ada jawab. Mulai itu tenang ngalih ngarang kita, fakir itu cek kurang. Fakir itu kelemahannya kan ya, nah imam itu salah, makmum imam lanang kabeh kan muni syukur.
Nah, wedok kon keplok. Suatu saat ono imam ora maca Fatihah. Imam iku dhewe. Allah ta'ala hati suwo siap ujuri yo mari kita makmum di subhanallah. Lah, karena imam ini merasa ada pede suratnya Jawa dasar wong kafir kalau ora dikunti. Kunti kuliah jual kafir itu subhanallah. Apa itu kunti kuliah? Surat yang dia mesti apa? Allah itu subhanallah. Karena enggak jelas. Akhirnya orang makmum saya ingat, orang mau mati. Artinya, fakir itu belum menjawab solusi imam sing lupa baca apa? Aku pikir solusinya ngelingno imam urung maca. Ini wonten kanca kiai dikirim bapak, wah aku cek apik malah luwih rumetne ana imam sepuh, wong wis tuwek kok. Imam iki nganggo sarung wis tuwa iki. Barang sujud sobek. Nah, pornografi. Makmume tetep muni subhanallah. Noto sujude. Subhanallah sujude ditetok. Sarunge, Mbak. Jadi ini yang belum didiskusikan. Ini solusinya di mana? Mengingatkan imam sing salah sarunge. Sing ra maca tentu subhanallah ini belum diselesaikan. Sementara nak kowe ngomong dari ngomong ku bakal lo. Iku riyen PR Bapak Ulang saya sugeng lho. Bakat. Nah, cara aku ya semarang peke wae pokoke zaman akhir sekarang no dhewe sing ngono-ngono iku kok di penting ono jawabane. Jadi memang ulama mulai dulu itu guyonan-guyonan khas. Dan itu menggairahkan ilmu. Guyonan-guyonan gitu tuh menggairahkan apa? Sekarang orang-orang kusuk gak gelem guyon, meneh tambah bodoh. Wis kusuk ora ada duwe ra iso guyon, malah itu loro. Terus semua wis ada iki ya. Wonten yang wedok sowan mentah kok terus Nabi ora kuati tak ora dapat. Dari kanjeng Nabi. Istri ila baiti fa inna ainal zawjaki lahu sawata. Kuwi namu sakit bojomu. Meripate itu kalau ireng-ireng. Maksudnya nanti kan dia pikirannya dia bojone meripate bukan apa, bukan tertus apa, kesusu mulai. Barang mulai. Padahal Nabi maksudnya kena kok tidak penting-penting. Barang mulai balik. Ya Rasulullah bojoku siap meripate gitu. Lu mau meripate bojo orang ireng-ireng. Dia mau tetap ireng-ireng normal ya alhamdulillah. Nah orang ireng-ireng malah perkara, malah apa? Itu banyak sekali itu. Sampai Qadiyah itu punya karangan khusus tentang Bidahun. Itu ini. Terus diteruskan Abu Nawas. Setelah ini jadi kerja nih. Itu campur riwayat, campur gawean ide, campur macam-macam. Yang penting pokoknya uang bisa bisa. Kalau menangi zaman itu dari jago ngayal dan bapak dan kiai yang ngomong itu, yuk orang teh, mereka itu orang gue itu cerita sudah. Lalu yang punya akar kan, dan buku yore aku. Aletnya. Terus itu, dan dulu para nabi itu ya begitu. Ya, para nabi itu ya begitu. Mulai nabi itu kita nabi itu malah guyonannya itu pengen. Sebab itu tidak ada riwayat sahihah tentang hilangnya Nabi Idris. Sampai ulama-ulama menduga Idris itu ketika di Quran kan hanya dijelaskan warofa'nahu makanan aliyah. Idris itu tak angkat di tempat yang terhormat. Karena ceritanya kan nggak cerita kita. Karena Allah dan Dajjal kok bijak sitok. Dajjal itu akwar, no? Apa? Nabi Idris senangannya itu penjahit khoyat. Jadi awal umat yang menemukan khoyat sistem jahit itu sistem penjahit. Tiap jahit doa ditusuk nomor subhanallah. Kok metumnya alhamdulillah jadi jahit begini. Setan mangkal. Idris itu api. Itu kan jahit tidak mau subhanallah. Juga kalau tak takoi ben bingung, naik bingung ben ramuni suka. Terus ada yang setan itu orang apa? Saudara ini setan terkutuk. Setan ini ya, orang apa ya? Ya setan. Terus, kau ini orang jahit. Iya, pengenalan jari iya. Allah tu bisa ikut diri, Allah tu bisa ikut diri. Itu gak kira-kira dunia itu budi dilebokkan dengan bolongan dome setan ini.
Nabi dunia ditumpuk itu. Kurang gede mulai ditumpuk lagi itu. Tenang itu. Tenang itu. Nabi itu sudah mulai. Ya tenang. Nah, kalau contohnya ini untuk nyebut sodomnya tunggu deh. Ada tiga sitok berarti cuma sitok. Nabi itu nanti setan dari iblis itu meripati tiga sitok berarti cuma nabi itu. Atas prestasi ini itu nabi itu untuk wisata yang luar. Dia apa cerita? Kira kata kok sokan orang cerita. Tapi yang jelas orang cerita ngoten. Ampun ibunya wae pangeran, orang begitu orang urusan. Barang wis warga pengiran diakali. Nang balik ning donya, monggo ora mbayar mas. Nggih Gusti. Ini barang nabi metu ning swarga lengan. Lho sik ora balik nabi. Padahal kula ilang Gusti, ilang setunggal. Ya kula iki kula orang itu kan mesti derek. Bagaimana barang asing ning swarga dene gawe kelah. Piye ning ning swarga? Nanti saya tahu itu kan mesti derek. Jadi kalau kamu aku di swarga kudu golek nopo. Mulane agak lama darani nabi sing ra ono kuburane kowe iki mergo cek golek nopo. Ane dene tanpa prestasi, ora ono sing tanya apa itu tidak paham. Nabi tanpa prestasi dakwah, memang ini bergulai dong. Jadi di rumah Nabi gara-gara Jumatan kehilangan apa? Terus ini itu memang begitu. Ulama dia itu lucu. Termasuk konten cerita mengenai Nabi Musa sampai iblis. Memang tidak ada orang yang setakut iblis sama Allah. Dan itu binasil Quran. Sebab itu karena tali setan di sekolah di insanikur kalau maka kalau ini dari umingka ini apa buah rotan alam. Setan selalu bodoh manusia. Tapi kalau misalnya wes kafir, besok lebih kafir. Aku orang arah kafir. Ini apa buah rotan? Aku. Setan tidak punya dosa kafir. Jadi mesti namanya. Sebab itu setan berdiri setan rokok. Mereka dosanya bodoh manusia. Jadi dia orang kafir. Cuma tukang mengkafirkan. Jadi dia orang kafir. Tapi di profesi saya pun dia tiap orang manusia sujud, misalnya uang karena nakal sujud, baru wujud tobat itu setan nangis. Nangis itu kejadian Bani Adam. Ketika baru nakal tobat, itu sepura pengen. Jadi silakan aku, saya jadi sepura pengen. Jadi semua nabi dihubungi, mulai nabi sampai itu terakhir Nabi Musa. Nabi Musa itu karena merasa dia kalimuwah, mandi. Jadi sama sama, tak kau pengiran, tidak nanti lagi soal aku tuh. Iya kau tak kau, kau kan kalimu, kamu orang pilihannya, istofa kasih kalami, mesti nanti kau nilai pengiran. Kau hanya atau pengiran supaya aku tidak tahu. Pengiran, makin Nabi Musa. Ya Allah, dia itu di kawalan jenengan kafir, dia tukar iblis di jenengan suka, dia kawalan jenengan jadi. Dulu para nabi itu biasa jadi simpati juga, pas nangis kalau itu tukar gitu apa? Pengiran siapa yang iya kan, tapi syaratnya sikap. Nopo sujud nih kuburannya Nabi Adam. Nabi Musa senang perkara permohonannya dikabulkan pengiran. Iblis mengontari, kita, iya bisa. Tapi orang syaratnya sikap, iya kan hashtag syaratnya nopo. Kita nopo, kon sujud nih kuburannya Nabi Adam. Wah, mureng-mureng. Aat judul, majitan bakal saat judul kaya. Zaman murid loh, sama kurang kuda. Kemudian mati. Zaman ada murid, kalau sujud tak dulu. Kemudian saya ikut apa? Mati. Jadi mudah, kan sampai ikut. Dan sebenarnya itu pernah punya kesempatan apa? Artinya itu ya ilmu guyonan. Tapi ya ada. Jadi cerita-cerita Nabi itu banyak yang lucu-lucu. Dan itu sah. Apa? Nah, sah. Kami terus. Masalah-masalah kasus Nabi Yusuf, ada Kidnali Yusuf, ada rekayasa, ada macam-macam itu susah. Artinya bukan rekayasa politik yang menipu itu, dan memang itu di antara seni rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus Nabi ini tenggene gosur, itu malah seni pengiran. Zondul hamama wa zondul ankabu ta'ala khairi bariya silam tansut walam takumi. Wiko ya tuwoi anak anbudo. Apa minat jurui, bahkan alim minal utumi. Selama ini orang mengira bahwa benteng terbaik dari musuh itu kan tameng, atau pondasi, atau benteng.
Sehingga ketika Nabi ning Gua Sur, Allah duwe seninya sendiri. Yaitu ketika Nabi sudah di dalam dengan Abu Bakar, ana laba-laba sing merajut napa? Napa tak ngerti? Jaringe. Terus ana manuk dorong sing ngkremi ndoke mriko. Mulane dari wong kafir, jangan-jangan Muhammad di sini dari kancane. Ora mungkin. Nah Muhammad mlebu mesti jaring-jaringe suar. Iki ora suar. Nah itu untuk memperlihatkan kebodohan apa? Manusia. Itu jadi pangeran yang selalu punya seni-seni begitu. Dan itu bagian dari hiburan. Bagian dari apa? Hiburan. Nah yang pangeran itu begitu. Buat cerita-cerita kenabian yang begitu. Paham ya? Contoh cerita Nabi Yusuf tentang Ontok Kusumo. Kok itu ono Pak seperti ini. Kalau anja al-Bashir al-Qaw ala-Wajhi Farsad dan apa? Niku Ontok Kusumo zaman Nabi Ibrahim diobong tenggeni diwarisno teng Nabi Ishak diwarisno Nabi Yakub diwarisno teng sinten Nabi. Ya begitu, ada seni-seninya begitu. Dan itu juga bagian dari sunnah. Begitu juga hiburan akal, guyonan masalah akal. Kalau beda akal, guyonan akal. Uang mesti guyu, padahal masalah negara. Sama tak cerita ini mumpung Muharram. Sayyidina Ali saat itu perang dengan Muawiyah, perang dengan Muawiyah. Dulu ketika Rohan kerja bakti dalam masjid Kuba, itu Nabi di sahabat ini Ammar sahabat terkenal Ammar bin Yasir. Sahabat kiri yang terkenal kan Bilal, Ammar, Suhaib. Oh, sahabatnya Nabi gerbang kiri kan Bilal, Ammar, Suhaib. Terus akhir-akhir ketambahan Abu Hurairah. Di Nabi yang hormati kiri-kiri ini utang kecil. Dan itu orang tahu mana. Nah Nabi itu yang modern. Nah orang wong Suhaib kok takut hukum, itu kan banyak. Berkok banyak sidi kiri-kiri yang asabis. Cuma jadi haram wong Suhaib konsultasi yang kurang bayar itu dosa. Berkok gue nyilang sing nawa iki disebut tidak ada umur Rasul apa timu beda suakum nawa. Kalau kamu konsultasi hukum kudu bayar. Engko Nabi di kepentingan diganti sisi sahabat nawa. Pak ojo kok pakok hukum gratisan dan dia ini modalnya suwi enggak tidak bayar repot. Pak itu cerita lah kalau berprogram itu. Terus ganti sisi itu kira-kira ini, fakot timu beda tidak jago nopo. Lah Ammar itu di depan umum ini berbicara. Kejadian itu normal saja. Ammar nggak botol, sampai membekas di perutnya. Pas Rohan ya main nopo, kubah. Karena nonton Nabi ditebak di sini. Wahai Habib Ammar, tak tunggu kalsi atau basi. Si Ammar dulu itu mesmarat, sebenarnya dipadani alfi atau basi ya. Serasa di mana? Kelompok yang sesat. Al-Fi'atul apa? Walhasil walawali zaman ketika Ali jadi khalifah perang dengan Muawiyah. Perang dengan Muawiyah, Ali si Ammar itu dipateni pasukan Muawiyah. Melo Ali tapi dipateni itu wonten Ali. Wani Muawiyah. Yang Muawiyah al-ana dzara bi anna fi'ati haqqun wa fi'ataka baghiyah. Oh saiki ketok di sing salah di sing bener. Kowe eling zaman masjid Kuba. Waqat qala Rasul ya Ammar taqtulu ka al-fi'atul baghiyah. Waktu tanah terapi atukan. Saya itu mesti tahu sing bener mesti yang mergo Ammar itu dipateni kelompok padahal oleh ngecap Nabi sing mateni Ammar kelompok itu sesat. Meriah Muawiyah no. Dari Ammar tenang loh. Dan Muawiyah juga pinter ngintine ngaji-ngaji. Ndene sahabat terpelajar. Laula kama kutila Ammar. Jadi mati acara-acara kok kapan kue perang. Kue kalau mati ini. Lah cara Ammar kapan perang musuh aku ya teman-teman yang ngomong ya mati. Laula kama kutila Ammar. Jadi kue melo andil dalam membunuh sinten Ammar. Enggak kok ngomong kue. Iku sing bate ali nyenaki kan. Nah ngono idan kota Rasulullah Hamzah. Nah ngono sing mateni Rasulullah ya ora apa. Sing mateni Hamzah ya ora wasi Kanjeng Nabi. Hamzah ning perang kan dipateni wasi. Sing ngongkon. Nah teori nunggu Kanjeng Nabi lan mateni sapa? Bandingannya Kanjeng Nabi meriang mau ya. Jadi idan kota Rasulullah Hamzah. Kalau teori yang sama dipakai tentu Rasulullah juga berarti membunuh Hamzah. Kau pilih Hamzah dipateni wasi, tapi gara-gara dikongkon Rasulullah perang, berarti Rasulullah melok mateni doang. Jadi senang utara, namun yang penting terus semenang maaf ya.
menang kalah menang gitu. Dan total Rasulullah. Saya punya banyak kitab tentang dialek-dialeknya para sahabat. Itu cerdas-cerdas lucu. Padahal orang masuk akal tapi pelajaran nangan itu cerdas. Yang macam ya lucu-lucu normal. Dan itu menjadi pelajaran dialek ilmiah mulai zaman terus masuk diulang lagi zaman Imam Syafi'i. Ahmad bin Hanbal itu teman ngajinya Imam Syafi'i, pinternya banding. Bahkan dalam hal hafalan itu canggih Ahmad bin. Suatu saat Ahmad bin Hanbal itu ditanya, dia musyawarah. Kalau menurut kamu orang yang zina, yang bunuh, yang apa itu menjadi kafir dan apa enggak? Ahmad bin Hanbal sempat tertarik pendapat bahwa seorang mukmin itu menjadi kafir karena zina, karena membunuh. Kepilih dari hadis, wong sing lakoni dosa gede, niku orang mukmin, orang apa? Terus Imam Syafi'i tanya, ya Ahmad, kalau dia sudah nggak mukmin, lalu tobatnya gimana? Dari Ahmad bin Hanbal, ya sholat. Dia disuruh sholat. Imam Syafi'i guyu ngakak-ngakak. Ya Ahmad, sholatul kafir la tasiku. Ahmad sholatul kafir enggak sah. Artinya kalau dia menghukumi kafir betul, tentu untuk menjadi muslim disuruh baca syahadat. Kok malah non-sholat? Tentu saya sholat bergantung dia sudah Islam. Berarti kalau Ahmad bin Hanbal bilang tobatnya dia yang disuruh sholat, berarti kudu karo darani tetap Islam. Ya Ahmad, sholatul kafir la tasiku, sholatul kafir gak sah. Maknanya ngakon, semenjak itu dia ngakoni Imam Syafi'i guru deh. Mereka kalah debat perkara hukumnya wong ngakoni dosa gede kafir atau orang. Mengapa darah di kafir? Kalau ditakoni itu batin dia di kompang sholat. Padahal syarat-syaratnya sholat kan dia harus muslim. Makanya ya Ahmad sholat itu kafir, lakas. Ini kasus Nabi Dawud nih. Yang berarti itu Nabi Dawud itu rojo bujune sampur sama senengane. Nikmat apa wae dilakoni. Wis nek. Ewa semono ana walang mas. Dene mas iku istanane iku gatane kene mas. Lewat semono ana walang mas terbang dibedak. Sampai malaikat dine. Pun nabi ora terus. Mungkin mau walang mas dibedak padahal mas ning malang. Nah, iki kita nabi Dawud. Dijawab ini malaikat. Ya malaikat, fama yasbab min rahmatillah. Sopo sing iso wae sangka rahmati Allah. Malaikat itu iya. Jadi kamane cek presiden, cek menteri, mbok mangan enak kaya apa. Rawong bakar jagung Tegal itu tetep kepengin tetep ra kaya iki. Mangane diksa sate. Tapi orang bakar jagung tetep kepengin mergo wong ora iso waras sangka rahmati. Menang. Ya malaikat, fama yasbab min rahmatillah. Sopo sing iso waras sangka rahmati. Jadi orang itu mati, emas yang apa, walang emas itu pamaya sebab apa? Ya, itu loh jalan. Jadi terus kalau Abu Nawas itu, baru kalau hujan itu Melayu. Abu Nawas hujan rahmat kok Melayu, berarti Melayu sampai rahmat. Abu Nawas ya dibandingkan itu rahmat. Tidak ada dialog itu yang rusak. Jadi yang lain kok rahmat ya salah, tapi tidak rahmat. Ya, sebenarnya wajib itu cerita itu. Jadi debatnya Nabi Dawud dengan malaikat sampai suluh-suluh terjadi. Sama ya sebab umir rahmatillah. Sopo tinggi sawar, saking apa? Rahmati Allah. Jadi kena juga apa yang jadi juga nanti tahu. Juga apa yang jadi. Sama ya sebab umir rahmatillah. Terus nih. Wasarin qaryatan lati kunna fiha wal al. Lan kok panjenengan tok kutimu. Atau wa ayat yani bihim jamia innahu wal alimul hakim. Ya bani yadabu fatahassa sumi Yusuf wa akhihi wa la yasumir rafillah innahu la yasumir rafillah ila qaumul kafirun. Pantawa mongko budalan sapa irwa nak wa misra ning aran menuju Mesir Yusuf krana golek Nabi Yusuf. Dawuh innahu ayatul mutasab iki. Tumakola mongko nuli dawuh sapa Yusuf lalu maring ikhwan taubi kan hale meleno oleh meleno dawuh ngene hal alim tumma fa'al tum bi Yusuf wa akhi antum jahil. Qalu a inna qala anta Yusuf qala ana Yusuf wa hadha akhi. Kau teman nawaw alina innahu mayyataki wa yasfiru fa innahu alayhi wa ajrul muslimin.